buang air kecilan nih. Tiba-tiba pintunya dibanting kenceng. Gue ngedeketin arah pintu nih. Pas gue mau buka, itu pintu gemeter. Kayak ada yang mainin. Pas gue matiin lampu, tiba-tiba set. Gue nutupin tinggi pintu. Bayangan siluet, gue nggak tahu bentuknya, pokoknya seret gitu. Gak lama tuh, jadi kayak suaranya tuh makin ngedeket. Suara orang ngobrol ini? Iya, dari ruangan Natuna itu kayak makin lama makin ngedekat. Besokannya, ini orang surupan. Karena nggak pernah ada kejadian. Itu pertama dan terakhir kayaknya situ kejadian itu. Jadi tuh ini orang kesurupan, wah teriak-teriak tuh gaduh banget itu di lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi nih di channel Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Kali ini gue udah kedatangan satu narasumber lagi nih yang bakal nyeritain kejadian mistisnya di tempat dia kerja. Yuk langsung kita kenalan aja sama narasumbernya. Halo Bang Iqbal. Yuk, halo Bang Gilang. Baik Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Bang Iqbal ini kali ini lu bakal nyeritain kejadian di tempat kerja lu, Bang ya? Iya, gue bakal nyeritain kejadian-kejadian yang agak janggal di tempat gue waktu gue kerja di sana. Itu di tahun berapa, Bang, kejadian? Gua itu 2017 kerja di sana sampai 2019 awal di sana gua. Oke. Kayak tuh teman-teman tadi itu ringkasan cerita dari Bang Iqbal. Pokoknya perhatiin terus ceritanya, jangan ada yang di skip ceritanya karena pasti bakal seru banget. Tuh. Oke, gue mau ingetin ke kalian semua kalau kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa subscribe, bisa like video ini, bisa komen, dan bisa share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian semua yang pastinya bakal ngebantu kita banget agar kita makin semangat untuk ngasih asupan-asupan video horor ke teman-teman semua. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung seperti Bang Iqbal ke studio kita. Caranya gampang banget nih. Teman-teman bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Di situ teman-teman bisa langsung DM atau klik link yang ada di bio di IG kita. Lalu teman-teman juga bisa di situ langsung ngirim cerita berbentuk tulisan yang pastinya nanti bakal kita bacain. Oke, nggak usah berlama-lama lagi nih. Langsung kita dengerin aja ceritanya. Silakan Bang Iqbal. Gua Iqbal, gua kerja di tempat lembaga pemerintahan ya, tempatnya di Ancol, daerah Bilangan Ancol di sana. Di sana itu gua kenapa bisa ketemu sama hal yang begitu karena mungkin emang tempat gedung itu notabene kan bukan tempat buat tempat tinggal ya, tempat buat kerja kayak gitu. Tapi ya di sini balik lagi gua kenapa gua nginep di sana karena untuk memotong ongkos gitu. Jadi gua harus stay di sana gitu. Kalau bolak-balik PP ya agak capek juga sih. Tapi emang disediain tempat tidur gitu apa gimana? Ada tempatnya gitu? Enggak Bang. Jadi gue itu tidur di musola. Oh, musola lantai 5 tuh. Nah, awal mulanya tuh akhirnya ini kejadian pertama ya. Pertama kali gua ngalamin hal mistis kayak gini ya. Karena sebelumnya gue mau kasih tahu dulu, gue tuh orangnya itu agak bodoh amat gitu sama hal yang begini-begini gitu. Bukan yang nggak percaya, tapi gue itu denial aja gitu loh. Kayak bodo amat lah ya. Iya gitu. Beda bukan orang yang skeptis kan ya? Bukan. Yang penting yang bodo amat aja bodo gitu. amat aja. Tapi percaya. Karena emang mereka ada tapi kan dimensinya lain kan. Tuh. Kayak akhirnya gue sama teman gue nih. Teman gue namanya si Rianda ya, sebutnya Rianda. Nah, gue nginep nih pertama kali di kantor nih. Gue pengen ke toilet itu jam 8. Jadi tuh sebelum gua ke toilet itu
ya gue biasa lah gitu, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, gue hai. Akhirnya udah nih, gue jalan sama temen gue minta anterin. Yuk anterin gue yuk, ayo. Ya ngobrol-ngobrol ke toilet nih. Nah ini kejadian gagang pintu nih. Gagang pintu. Gue buang air kecil lah nih. Kan madepnya itu ngebelakangin pintu. Jadi ini kan pintu nih. Gue madepnya ke sana. Oke. Jadi ngebelakangin pintu. Gue buang air kecil. Pintu tuh biarin tetap dibuka kan. Biarin tetap dibuka. Gue buang air kecil lah nih. Tiba-tiba pintunya dibanting kenceng. Brak. Pintu yang di itu? Pintu toilet. Yang di belakang lu? Anjing, merinding gua. Gua kalau cerita gitu pasti gua nggak tahu kenapa merinding. Udah tuh dibanting. Brak. Itu teman lu posisi lagi... Sama, gua berdua pipis. Itu gua lagi ngobrol. Okay. Ngobrol-ngobrol kayak kerjaan tuh kan. Ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dibanting kenceng. Brak. Biasa nih, gua selalu berpikiran positif kalau sama hal-hal kayak gitu. Oke. Gue berpikiran positif gitu. Oh, angin. Gue bilang ke temen gua. Temen gua nanya gini. Wah, apa tuh? Kata dia gitu kan. Dan gue bilang, angin kali itu. Terus temen gua ngeliat kejadian. Jadi tuh tempat gua pipis tuh di atas tuh jendela. Oke. Temen gua bilang, nggak mungkin. Itu jendela ketutup. Jadi Nggak mungkin ada angin masuk juga. Iya benar, nggak mungkin angin. Oh iya, gue nyari alasan lagi kan apa ya? Maksudnya biar gue nggak panik juga. Oh ini, security nih. Security pasti ini anak-anak security iseng nih, gue tahu kan. Gue teriak lah kan. Namanya kan Mas Isa kan, emang tuh orangnya suka iseng gitu. Gue bilang, Mas Isa, nggak usah iseng lah, gue bilang gitu. Gue teriak, nggak usah iseng lah, nggak lucu ya. Emang lu pikir gue takut apa? Gue gituin kan. Kira nggak nyaut tuh. Gue ngedeketin arah pintu nih. Pas gue mau buka, itu pintu gemeter. Apa sih itu kayak ada yang mainin gagang pintu tuh. Oh. Jadi tuh temponya tuh cepet. Tempo kalau pintu kan nggak dibuat seret gitu, cuma digini-gini kan dia goyang tuh. Iya. Kayak ada yang mainin. Tapi cepet. Nah itu gue sama temen gue bengong itu. Gue masih mikir itu Mas Isa. Itu gue masih tetap mikir itu ada orang di situ. Gue bilang, kocak, nggak lucu ya, gue gituin kan. Akhirnya gue buka, nggak lucu Mas, kagak ada orang dong. Gue udah parno banget ya. Temen gue akhirnya bilang, udah nggak apa-apa, Pele, itu perkenalan lu kan baru pertama kali kan nginep di sini. Gue dulu juga pernah di lantai 2, di malah cerita tuh dia tuh, kaki gue ditusuk-tusuk gitu pakai kuku, tapi tusuk kecil gitu kayak di tek kayak gitu. Pernah gue kayak gitu, udah nggak apa-apa lu perkenalan, ya udah. Bang, sorry nih. Pada saat kejadian gagang pintu itu nih bang, Bang Iqbal ini di situ posisi yang nginep itu ada berapa orang waktu itu? 2. Lu lagi berdua doang, sama yang temen lu itu? Sama teman gue. Nggak ada lagi orang di situ? Nggak ada. Gila sih ini. Dan jadi itu katanya tuh di lantai 5 itu emang tempat paling bisa dibilang tuh raja terakhir dah. Kayak gitu. Itu ntar gue ceritain deh gitu. Dan satpam pun udah beda, maksudnya beda ruangan ya, beda dia di depan gitu ya? Iya, dia di lobi di bawah. Oh. Kita di lantai 5 dan itu emang udah pure nggak ada orang lagi. Ya udah tuh perkenalan kan tuh. Ya udah tuh. Kejadian kedua itu gue nginep juga lagi. Cuma selang berapa bulan lah, mungkin 2 bulan gue digangguin lagi. Jadi gue mau matiin lampu. Jadi sebelum kita cabut dari ruang kerja tuh kita harus mati-matiin lampu kan. Ya benar. Mati-matiin lampu. Akhirnya itu di lantai 3 nih kejadiannya. Gue mati-matiin lampu. Posisinya itu ruang emergency itu di koridor depan. Jadi gue matiin lampu, madepnya ke arah ruang emergency. Oke, kebayang. Teman gue ngunci pintu ruangannya dia. Jadi gue matiin lampu, dia ngunciin pintu. Iya. Posisinya kan dia madep ke ruangannya, dia nggak ngeliat ke ruang emergency. Itu yang ngeliat langsung gue. Oke. Ruang emergency itu kan nggak mati lampunya, nggak bisa mati. Gue matiin lah nih. Pas gue matiin lampu, tiba-tiba set. Gue nutupin tinggi pintu, bayangan siluet. Gue nggak tahu bentuknya, pokoknya seret gitu. Akhirnya di situ gue
cuma bisa apa bengong doang gitu kayak wah anjir kayak gini lagi. Ya? Iya langsung nge-freeze itu gue. Nah teman gue tahu nih, lu kenapa katanya? Gue diem aja, ngeliat lu ya katanya. Enggak udah itu cuma ini doang. Apa namanya mata lu kunang-kunang, lu bisa ngeliat lampu terang nih terus kan kegelap. Nah itu kan biasanya ini selalu ngasih suges positif ke gue biar gue nggak ngedon gitu. Ini temennya sama yang itu apa beda lagi? Sama, gue tetap sama dia. Akhirnya ya udah tuh, gue masuk lift ya udah aman lah, udah sampai situ belum nggak ada gangguan sih, cuma itu doang. Terus ini kejadian gue juga nih, ini telepon nih. Jadi temen gue mau minta tolong ke gue buat minta cariin lencana gitu, kayak lencana apa sih yang ditempel gitu loh, magnet. Oh, yang ada buat nama gitu? Iya kayak gitu, tapi ini logo dari instansi gue. Oke. Akhirnya minta tolong untuk cariin itu karena besok mau dipakai. Akhirnya karena ruangan gue sama dia itu sebelahan, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Itu dia minta tolong gue jam 7 dan itu emang gue ada rencana mau nginep lagi di sana. Yaudah nih, gue namanya kan Mugi ya. Gi, ini rencana lu gimana nih? Gue mau nyari di meja lu ya. Gue minta permission dulu kan, biar nggak terjadi kesalahan gitu loh. Akhirnya, ya udah, tolong cariin ya Bal. Jadi tuh posisi gue masih tetap nelpon dia kan. Akhirnya gue masuk ke ruangannya dia nih, gelap nih. Gue di situ masih belum mikir apa-apa ya, maksudnya nggak ada rasa kayak bakal digangguin gitu loh. Masuk, wah gelap nih. Di mejanya tuh gue obrak-abrik kan, maksudnya gue cari lah, gue geledah tuh satu. Gak lama telepon bunyi nih, teleponnya si di ruangannya Mugi. Dari bacaannya tuh ada tuh ruang security. Dari ruang security bunyi. Gue minta permission nih ke Mugi. Gi, ini security nelpon, angkat atau enggak? Gue bilang kayak gitu kan. Angkat aja Bal. Oh jadi selama lu nyari itu lu masih teleponan? Masih teleponan. Dan dia pun denger. Oke. Ini telepon, angkat nggak? Angkat aja. Takutnya nanti lu kesalahan juga kan, lu juga belum izin sama yang security bawah kan. Ada mungkin bakalan nanya orang security lu ngapain di situ gitu. Ya udah gue angkat kan. Jadi gue megang 2 telepon. Okay. Halo Mas. Nggak diangkat Gi. Coba dah haloin lagi. Haloin lagi. Halo. Nggak ada yang ngomong. Kayak bunyi suara radiasi doang. Oh, oke. Kayak gitu. Nggak ada Gi. Ini gue tutup ya. Ya udah ya. Itu di situ gue udah mulai agak-agak merinding, bukan merinding ya, aneh. Ngerasa udah mulai aneh nih. Udah mulai bertanya-tanya lalu. Tapi yang bikin gue untuk tetap nyari dan nggak ngibrit, gue mikir di situ masih ada orang. Masih ada orang. Pokoknya di lantai gue masih ada 1 orang. Itu yang nggak bikin gue untuk down gitu loh. Jadi gue mikirnya gitu. Pokoknya masih ada orang, nggak mungkin lah ada yang aneh. Kayak gue cari lagi. Cari. Oh, nih Gi ketemu, gue bilang. Udah ketemu nih. Oke. Ya udah gue cabut ya. Bunyi lagi nih telepon. Halo, Mas. Halo. Begitu. Halo. Nggak ada yang nyaut, Gi. Nah, ini si Mugi nih udah mikir nih, ini nggak beres. Ini nggak beres nih. Cuma dia nggak bilang sama gua. Takutnya gue ngibrit. Kira, ya udah Bal, lu langsung aja ke bawah. Kasih kuncinya gitu, kasih kunci ruangan gua ke bawah. Kira ya udah, gua tutup. Kira gue cabut ke bawah. Gak lama masih sisa nih datang security. Ya security. Gue bilang, Mas sorry, tadi gue masuk ke ruangannya Mugi. Gue lagi nyari rencananya Mugi karena besok mesti dikasih ke Mugi. Gue bilang itu. Tadi lu telepon ya 2 kali ke ruangan. Gue bilang halo, lu nggak nyaut. Gue bilang kayak gitu. Enggak, gue habis beli makan. Katanya. Masih bawa tentengan. Ya udah, terus gue bilang, lah tadi ada yang nelpon gue di ruang security. Siapa? Gue bilang gitu. Nggak tahu. Gue nanya, Mas Yono di mana? Di depan.
Terus gue nanya Mas Irfan di belakang, di pintu belakang, karena emang yang jaga kan ada 3 security. Ini yang lobby nih si Mas Isa ini nih yang megang ruang security yang ada CCTV terus sama telepon. Oh itu si Mas Isa ini. Akhirnya gue tanya lagi nih, gue masih nggak percaya nih, masih percaya. Demi apa lu? Gue bilang gitu kan. Demi Allah, gue baru kelar gue beli makan ini tentengannya. Lu nggak percaya? Ayo ikut gue, ditunjukin nih ke ruangannya security. Gue masuk tuh, lu lihat ini kunci masih di gua, lu buka tuh bisa apa enggak? Iya kosong. Ya udah sampai sekarang gue juga nggak tahu dah itu siapa yang lain pun lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu pengalaman pribadi gua tuh. Nah ini juga ada, gua disuruh ngasih surat gitu ke karyawan di perpus, kan di tempat gua tuh ada perpustakaan kan. Akhirnya minta tolong untuk ke ruangannya beliau, ya sebut aja Bu Wati lah. Oh perpustakaan, oke. Kan gue nggak pernah ke sana ya. Nah itu di gedung lama. Jadi tuh di situ ada 4 gedung atau 5, gue lupa. Pokoknya itu di gedung 3, lantai 3 deh kalau nggak salah. Nah ini tuh gue mau ngasih tahu nih. Jadi tuh gedungnya tuh old school banget. Maksudnya gedung-gedung tempo dulu lama, tau gak sih? Oh, kayak gedung-gedung lama. Bukan gedung baru ya? Bukan gedung baru. Nah, yang gedung baru tuh gedung gua. Itu baru direnov pada saat itu. Jadi tuh emang kelihatan banget nggak serem ya, cuma old school aja gitu kelihatan tuh kayak gedung-gedung zaman sidul lah kayak gitu kan. Nah, itu tuh gua masuk lah tuh ke lantai 3 gedung perpustakaan. Gua masuk. Misi gitu. Assalamualaikum. Gue masuk lagi nih, itu rak-rak apa? Rak-rak buku gitu. Iya. Nah, gue udah mulai merinding di situ. Kayak gue yakin nggak ada orang deh. Kayak kalau lu masuk ke ruangan yang kayak gue nggak tahu ya itu kedap suara apa enggak, tapi kayak lain gitu loh, kayak di kuping tuh kayak gimana sih? Kayak penuh gitu. Iya. Betul, kayak penuh. Dan sampai ujung itu ada meja, ada ruangan lagi. Mungkin beliau ada di situ. Si Bu ini. Iya, Bu Wati ini mungkin. Gua akhirnya mencoba untuk kayak ini memberanikan diri gitu, untuk ke sana, tapi kayak gue lagi dilatin sama gue nggak tahu apa, tapi gue kayak lagi merasa diperhatiin aja. Dan menurut gue kayaknya dia nggak ada di situ deh. Akhirnya gue cabut, gue nggak berani untuk masuk. Tuh, dan terus akhirnya lu nanya nggak setelah lu cabut itu emang Bu Wati nggak ada di situ? Lu mastiin nggak sama dia habis itu? Orangnya cuti. Ternyata orangnya cuti. Iya nggak masuk. Gue nggak tahu tuh apa alasan cuti atau emang dia nggak masuk. Tapi gue lupa. Pokoknya orangnya waktu itu nggak ada. Dan feeling lu bener ternyata di situ ya. Gue nggak tahu tuh kalau misalnya gue masuk itu ada jump scare kali. Nggak tahu juga lah. Kira-kira gitu. Gila sih. Dan ya udah ada kejadian juga nih. Kalau ini bukan gue yang ngalamin, tapi waktu itu kita ngajak teman-teman yang lain nih buat nginep gitu. Akhirnya gue ngajak lah nih teman-teman gue, nginep yuk gitu. Kira ramean nih. Nah teman gue baru pertama kali juga nih, ada namanya si Agoy. Dia nginep nih di lantai 5 kan, kita tidur. Itu kita dan lain anak-anak udah pada tidur. Sisa dia nih. Pokoknya dicerita, jadi waktu mau tidur, dia tuh ngedenger suara gerasak gerusuk. Dari gini, jadi tuh tempat, ini musola nih. Iya. Ini musola, ini ada ruang prasmanan, biasanya dipakai untuk selesai acara rapat itu makan-makan di situ. Oke. Nah jadi masih ada space kosong lagi. Nah di sini ruang rapat nih, ruang rapat gede banget deh nih. Nah, dia ngedenger di sini nih, di tengah-tengah sini di tempat ruang prasmanan, itu ada yang ngedorong kontainer box. Jadi kayak ada kegiatan gitu. Kontainer box yang tahu kan yang apa plastik gitu, kayak ada yang ngedorong orang. Ngedenger tuh, zrek, nggak bisa tidur lah nih anak. Posisi udah tidur waktu itu? Gua anak-anak udah pada tidur, sisa dia doang nih. Sisa dia doang. Akhirnya
ngerokok lah nih orang. Jadi di musola di sini ininya apa namanya batasnya gitu. Jadi kita nggak ngerokok di dalam, jadi ngerokok di perbatasan sini. Nah ini langsung madep ke ruang Natuna nih, ruang rapat dan itu gelap. Dia ngerokok nih, set. Nggak lama, dia dengar suara ibu-ibu sama anak kecil ngobrol. Ini lucu. Di ruang Natuna itu gelap, udah gelap. Akhirnya dia masih kayak tetap ngerokok gitu. Gak lama tuh jadi kayak suaranya tuh makin ngedeket. Suara orang ngobrol ini? Iya, dari ruangan Natuna itu kayak makin lama makin ngedeket. Akan munculin diri gitu loh. Di bayangan dia tuh akan munculin diri. Jadi ngedeket gitu, gitu. Dia mikirnya gitu. Langsung cabut. Matiin rokok, buru-buru masuk. Udah. Dia cerita kayak gitu. Pertama kali tuh dia nggak bisa tidur itu dia. Di paginya itu baru cerita sama lu ya? Iya paginya, wah gila. Nah akhirnya ada lagi temen gue juga. Nah ini gue ada si Agung nih. Tidur lah nih, dia tidur di pojokan. Masih di musola? Masih sama posisinya, cuma di hari yang beda. Mencoba untuk tidur, ngedenger kayak ya itu tadi ya suara-suara. Iya. Suara-suara kayak gitu. Yang paling terdengar jelas itu ada suara rantai kecil kayak rantai gelang gitu. Dijatuhin. Tring gitu? Iya. Dia ngedenger itu. Itu dari arah ruangan? Kamar mandi toilet. Cewek. Gitu. Itu jauh posisinya apa deket? Dari musola? Dari musola itu ya paling cuma 5 meter lah untuk nyampe ke nggak terlalu jauh karena emang gimana ya ruangannya tuh musola, sana Natuna, sininya lift, di sininya toilet cewek. Dan pada saat itu ada cewek yang nginep? Nggak ada, lu doang cowok-cowok? Nggak ada. Itu udah pasti udah pokoknya ini jam 6 udah pasti sepi. Udah nggak ada kegiatan dan itu emang hawanya beda. Jadi gue pernah mandi nih, mau mandi nih, ini maksud gue ya masih jam 6 tuh masih belum masih belum berasa creepy gitu. Cuma gue coba buat beraniin diri, nyoba waktu itu sekali gue mandi nih. Temen gue juga sih, Rianda nih juga iseng nih. Siapa tuh? Iya yang temen gue yang nginep nih, yang berdua nih. Gue itu udah apa namanya, gue selalu emang nginep sama dia. Waktu itu lagi berdua lagi nih, teman-teman gue yang lain nggak ikut. Gue minta temenin, lu jangan ke bawah dulu ya, karena dia mesti ada yang mau dikerjain lagi kan. Gue bilang temenin gue dulu sampai kelar mandi. Gue gitu. Terus ya udah nanti gue temenin. Gitu. Yaudah nih gue mandi. Tiba-tiba pas gue mandi, dia bilang ke gue, "Bal, gue turun dulu ya ke bawah, gue mau ngerjain kerjaan gue." Ya gue debat lah di situ. Udah, tar dulu lu, apa-apaan lu, gue lagi mandi juga. Kayak gitu kan debat tuh, gue marah-marah. Tar dulu, gue sampai kelar dulu. Udah nggak apa-apa, orang masih 4:30 gitu kan. Gue mikir, juga sih masih terang. Ya udah gue ke bawah dulu ya. Ya udah tuh. Akhirnya gue matiin, ngedengerin nih orang mau iseng apa enggak nih. Turun lift ternyata. Nah, ada suaranya. Ada suaranya, tak lihat turun lift. Oh ya udah. Gue panggil, "Ndak." Akhirnya gue pakai anduk, gue ngelongok keluar. Oh nggak ada nih orang udah ke bawah. Gue cek ke musola juga nggak ada. Ini orang udah ke bawah kan. Gue mandi lagi. Gue mandi. Tiba-tiba pintunya di kamar mandi itu ada pintu kayu, ada pintu yang sekat gitu loh. Oke. Ya dapat kan ya bayangannya. Jadi kan pintu yang ini kayu ini dibiarin kebuka. Emang nggak gue tutup. Tiba-tiba pas gue mandi, gedek. Udah nggak beres nih gue bilang. Gue bilang, "Ini lu bukan lu, anjing lu ya." Udah gue langsung buru-buru, gue keluar, gue cek, wah nggak ada, anjir kayak gini lagi dong. Akhirnya, yaudah gue bawa nyusulin dia. Anjing lu ya, gue marah-marah. Gue kasih tahu, enggak itu gue iseng tadi. Ya masa kalau ngiseng dia bilang sih anjir. Kalau dia bilang kayak gitu biar lu nggak takut aja. Iya, biar gue nggak takut. Tadi tuh gue kok iseng. Terus
kejadian ini juga di lantai 3. Itu jadi atasannya teman gue nih, si Agoy ini, dia emang suka nginep tapi nggak pernah bareng sama gue, tapi dia nginep itu tidur di ruangannya dia. Jadi tuh pernah dia lagi nonton TV, tiba-tiba di meja depan itu bunyi kayak bunyi ini, meja digini nih. Itu depannya dia itu? Iya, di meja depan itu bunyi retak. Dia dicek. Jadi tuh ruangan itu nggak semuanya tuh tembok. Kayak apa ya? Kayak kayu tapi bukan kayu. Kayak papan gitu ya? Iya. Kayak skat-skat papan. Iya, betul. Nah, itu gua ada di situ. Maksudnya di tempat yang sama, cuma mungkin gua kayaknya lagi beli makan deh. Terus teman gua sama bosnya nih di ruangan itu, di ruangannya bos gua. Dia ngedenger dari sepanjang ya paling dari seginilah nih. Itu kayak ada kuku di ini nih. Wih. Anjir, gue bilang. Dia cerita tuh pas gue udah masuk. Tadi gue denger suara ini sama Pak ini. Ada suara kuku digeser, bre. Wah, anjir, gue bilang. Fuck. Itu dia berdua denger itu sama bosnya? Cuma ya kalau bosnya sih emang udah nggak ada rasa takut sih. Jadi kayak biasa ya. Udah biasa dia. Udah temenan kayak udah sohib deh. Itu kuku digini krek. Mungkin ya mau apa ya, mau ya lu ngapain sih di sini, lu pulang kali gitu kali ya. Ngusir pelan-pelan. Terus ini kejadian cleaning service. Oke. Itu dia cerita juga sama gua. Jadi itu ini masih di ruang Natuna. Yang di lantai 5 itu. Di ruangan itu ada foto pejabat-pejabat terdahulu kayak Hokage gitulah, yang terlama itu ya, yang dipajang. Iya, dipajang tuh dari yang paling pertama sampai yang 2017 itu tuh. Dipajang di atas ruang Natuna. Nah, temen gua ini waktu itu ngajak temennya, maksudnya dia ngajak kerja gitu loh. Jadi itu dia anak baru. Baru 3 hari. Tugasnya dia bersihin seluruh ruangan lantai 5. Itu jam 6 pagi. Dia udah di situ. Terus dia nyapu-nyapu, bersih-bersih. Gak tahu kenapa ini orang ngelihat foto yang berjejer tuh, foto tuh. Semua matanya ngeliatin dia. Semua fotonya tuh ngeliatin dia. Dia ngibrit lari ke bawah, besokannya sakit. Kayak shock dah. Kayak shock sih itu. Itu matanya ngeliatin dia semua. Iya, jadi itu kan mata-mata kayak gue gak tahu sih itu foto atau lukisan, pokoknya gambar lama semua. Itu ngeliatin dia pas dia lagi bersih-bersih, dan itu dia sakit, besokannya udah resign kayaknya nih. Jadi ada bapak-bapak ya pokoknya agak tua lah, dia suka ngedengerin lagu Jawa gitu. Dia kerja di situ? Kerja di situ. Udah bapak-bapak? Udah senior di situ. Oke. Suka ngedengerin musik Jawa. Musik Jawa. Akhirnya gua sama kebetulan gua waktu itu belum dimutasi ke lantai 2 waktu itu. Jadi gua denger cerita si temen gue ini ngedenger suara musik Jawa di lantai 2. Nah, itu dia mikirnya itu bapak-bapak itu yang nyetel. Dia mikirnya gitu. Terus pas pas dia cek, itu musiknya terdengar dari pintu emergency.
yang gua ngelihat swing gitu. Iya. Aduh anjir. Iya itu suaranya tuh dari situ. Gitu. Pas dicek ternyata orangnya juga nggak ada lagi dinas. Musik. Tiba-tiba bisa ada musik Jawa. Gitu. Iya, tiba-tiba ada musik Jawa dan musik Jawa itu juga pernah kedengeran sama semua anak security di lobi. Oh. Nah, ini jadi tuh gini, jadi pas gua masuk, gue ditanyain tuh, lu kemarin nginap gitu kan. Wah, gua udah kaget nih, kirain ada masalah kan. Iya benar. Tanya sama security, lu kemarin nginap, Bal? Hah, kagak mas, kenapa emang? Oh, gak apa-apa sih. Kemarin waktu hari Minggu, gue denger apa namanya ada suara gaduh gitu di atas. Jadi tuh gue tuh sama anak-anak tuh suka main game kan. Yeah. Jadi tuh ya biasa lah ngomongnya udah toksik banget kan. Udah gaduh banget tuh dia di atas tuh. Nah dia tuh dengar suara kayak kita lagi pada di atas gitu, lagi pada ngobrol main kayak gitu. Gue dengar suara itu gitu, suara anak-anak. Oh enggak mas, gue sama anak-anak nggak nginep hari Minggu, udah nggak ada ini juga, maksudnya nggak ada apa tugas juga waktu itu kan. Enggak, gue nggak nginep. Oh gitu. Oh berarti bener nih. Nah dan gue tuh kaget, gue juga kata security-nya, gue tuh kaget ngedenger musik Jawa katanya di lantai 5. Jadi kayak ada orang ini, tau gak sih, kawinan kali ya, ada musik gamelan gitu. Iya kayak gitu, bener. Kayak musiknya live gitu. Terus anak-anak security kan bingung lah, ini anak-anak ngapain pada dengerin musik Jawa. Kan biasanya kan nggak, masa suka musik Jawa sih. Akhirnya ya udah, oh bener berarti ya emang itu sih. Itu semua security denger itu pada malam itu. Saat di lobi itu pada denger, dan itu ada 5 orang deh kalau nggak salah itu pada denger. Gila sih. Itu rame banget waktu itu. Nah security yang ada di kantor lo ini kan emang udah lama ya kerja di situ ya. Lu pernah nggak sih dapat cerita paling parah gitu dari security waktu itu? Yang emang parah banget. Kalau parah sih gue belum pernah denger, tapi ini kejadian anak baru. Oh. Ini anak baru yang cerita sama lu? Gue ngeliat kejadiannya sendiri sih. Oh. Gimana tuh? Jadi sebelum gue dimutasi ke lantai 2 itu ada penerimaan pegawai baru. Nah katanya si pegawai orang ini yang baru emang bisa ini. Lihat. Ya mungkin bisa berinteraksi juga. Terus kayak bilang di ruangan sekretaris dia bilang, Mbak, di sini ada cewek loh Mbak yang nungguin gitu. Tiba-tiba dia ngomong gitu? Iya. Jadi tuh sekretaris ada 2. Jadi ini anak baru nih. Bilang sekretaris lama. Bilang di lantai 2 nih ada cewek katanya gitu. Iseng. Ya udah. Terus gue dengar cerita dari teman gue yang sekretaris lama ini. Kira udah tuh. Besokannya ini orang surupan. Yang anak baru ini? Iya, karena nggak pernah ada kejadian itu pertama dan terakhir kayaknya situ kejadian itu. Jadi tuh ini orang kesurupan, wah teriak-teriak dah tuh, gaduh banget itu di lantai 2. Gaduh banget tuh, gue nggak tahu teriak-teriak apaan. Pokoknya ada yang ini deh nanganin gitulah. Pokoknya yang udah paham agama gitu. Akhirnya diusir lah gitu. Dikeluarin gitu. Itu. Nah, akhirnya jadi perdebatan kayak ini baru pertama kali nih yang kesurupan gini-gini. Nah, gua nggak tahu ya, tapi setahu gua ya bener nggak sih tuh kesurupan itu sebenarnya lo itu meng-approve dia untuk masuk atau memilih untuk ngedenial gitu sih. Gua nggak paham ya. Ya kan ada tuh kayak gue juga pernah nonton kayak udah biarin masuk masuk gitu. Gue nggak ngerti tuh ya, mungkin dia juga gitu ya, karena katanya sih anak indigo tuh lebih rentan ya untuk masukan gitu nggak sih? Bisa jadi ada yang emang mediator dia. Mediator ya ada, gitu. Iya. Tapi ada juga yang enggak. Tahu sih gue juga kurang begitu paham ya. Enggak. Akhirnya ya udah gitu dah.
Sampai sekarang lu masih kerja di situ apa gimana? Enggak, gue udah cabut. Oh, udah cabut. Oke, jadi udah aman lah ya. Iya, aman. Sejauh ini aman. Cuma kan ya kalau di tempat-tempat kerja gitu pasti ada ya. Iya, biasanya sih ada. Di kantor emang kantor-kantor, sekalipun kantor gue ya waktu itu ya yang di Kuningan ya, itu kan gedung baru banget. Tapi emang kan namanya Casablanca ya, Iya sih. kuburan segede gitu. Iya, efeknya ke gedung gua. Padahal itu gedung baru. Ya parah sih. Banyak sih kejadian, terutama di lift tadi. Ada aja pasti di lift. Iseng banget. Ya, mungkin di sini nggak apa-apa ya gue ceritain ya, masih temanya kantor ya. Jadi waktu itu siang-siang gua, siang-siang. Kan gue lagi masuk siang. Panas nih, lagi panasnya gua di parkiran kan, naik langsung tuk lari masuk ke gedung. Kan gue parkir kalau di gedung itu gue ada parkiran umum gitu dulu, SD gitu. Oke. Jadi gue lari nih dari si parkiran umum ini naik ke gedung. Udah keringetan banget, udah capek lah gue. Gue tap muka gitu kan, buka, masuk, akses biasa. Gue naik lift, mau ke lantai tempat gue kerja kan. Nah, waktu itu posisi gue di lift berdua nih sama cewek satu. Ya gue nggak mikir macem-macem lah ya kan di situ. Kayak biasa aja, setelan orang kerja pada umumnya. Kayak ya baju kantor lah segala macem. Jadi di posisi di sebelah kanan gue di sebelah kiri waktu itu. Gue pencet lantai gue naik kan, lantai 5. Nah jadi lift yang gue naikin ini cuma lantai 1 sampai lantai 5. Lantai 6 waktu itu ya. Ke lantai 6. Nah yang si cewek ini mau ke lantai 3 waktu itu. Gue lihat karena 3-nya nyala. Kan naik, tak pas lantai 3 berhenti. Gue lagi nyender gini, namanya panas kan ya, baru capek ya. Aduh ya kan. Pas dia keluar gini, tuh gue belum ngeh ya. Pas gue pintu lift mau nutup gini, gue baru ngeliat ke cewek itu yang jalan. Itu punggungnya bolong. Waduh. Padahal itu tadi di samping gue dari tadi orangnya. Dan itu jalan, bener-bener jalan, tap. Suara sepatunya kedengeran. Itu bolong belakang. Sian buat mbak itu. Itu di kantor sih, satu cerita di kantor yang emang gokil sih. Iya. Gue masih inget banget. Iya, itulah. Itu pertama kali, Bang? Enggak sih, maksudnya. Ya maksud gue di kantor gitu ya kan, di kantor yang emang gedungnya baru gitu. Kita nggak nyangka aja nemu yang begituan. Nggak, siang-siang lagi. Itu kalau gue tuh udah shock banget sih itu. Gue bengong gitu. Itu gue waktu itu kan lagi capek gini. Hah, ini bener nggak sih? Kayak gitu. Ya itulah potongannya lah dari gue. Oke, mungkin tadi itu cerita dari Bang Iqbal nih tentang tempat kerjanya dulu Bang. Berarti sekarang lu nggak kerja di situ lagi. Tapi lu masih kontekan nggak sih sama teman-teman lu di sana gitu? Nah, masih. Oh, masih berhubungan baik lah ya. Iya. Belum ada lagi kejadian-kejadian aneh-aneh. Enggak. Lu juga mungkin nggak ngorek-ngorek. Enggak sih, enggak. Karena gue emang nggak pernah mau ngorek-ngorek gituan. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Iqbal di tempat kerjanya dulu ya. Ya, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari gua. Kalau teman-teman masih ada nih yang ingin ditanyakan atau menurut teman-teman nih ceritanya gimana sih nih? Itu bisa banget langsung komen di kolom komentar ya. Langsung komen aja di situ banyak, atau bisa langsung ke IG-nya Bang Iqbal langsung. IG-nya di mana itu, Bang? IG-nya di @heybay. Di @heybay. Iya. Itu nanti linknya ada di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, gue mau ingetin ke kalian lagi nih, kalau kalian suka dengan video yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa subscribe, like, komen yang banyak, serta share video ini ke teman-teman kalian. Lalu kalau teman-teman ingin jadi narasumber, datang langsung bercerita di sini seperti Bang Iqbal, caranya gampang banget. Teman-teman bisa mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Di situ juga teman-teman bisa langsung follow dulu ya IG kita, dan teman-teman bisa langsung DM kita. Oke, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Iqbal juga di sini izin pamit. Bye.